Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Dan di sini saya mau kenalin produk baru, yaitu piston. Apalagi buat teman-teman yang suka oprek-oprek mesin, bore up ataupun stroke up. Setelah piston itu kan banyak sekali pilihan di pasaran. Terus banyak juga mereknya dan juga harganya bervariatif. Jadi harga itu tergantung dari kekuatan daya beli masing-masing teman-teman. Dan di sini saya mau memperkenalkan merek baru yang mungkin belum ada yang review piston ini. Belum ada yang review piston merek ini. Teman-teman bisa baca sendiri. Di pasaran mungkin belum ada yang review tentang merek piston ini. Nah, khususnya kaum herek ataupun yang lain, biasanya ukuran-ukuran dengan ukuran 65 sampai ukuran 70 dengan pen 15, khususnya untuk anak-anak herek, biasanya pilihannya ada piston Vim, LHK dan juga Moto One. Nah, di sini ada piston merek AH1 teman-teman. Kalau yang luarin mentah itu kan biasanya ada merek NPP. Cuma sayangnya kalau NPP ini, nih NPP mentah dome, custom dome, ukurannya paling gede itu biasanya 67,5. Terus ada juga merek CJDW. Terus ada yang merek LHK custom, terus ada yang Vim. Vim itu yang mentah sampai ukuran 75 pun ada. Dan kalau di pasaran yang harganya paling murah, keluaran yang paling baru ini nih teman-teman, mereknya AH1. Ini ada di ukuran pen 15 P15. Jadi kemasannya seperti ini, penampakan kemasannya seperti ini nih. Piston AH1 ini merek baru, belum lama ada di pasaran. Jadi rilis merek ini belum lama di pasaran. Dan saya pertama kali coba itu yang seperti ini nih, mana ya? Pertama kali coba itu nyoba-nyoba iseng-iseng, kok harganya murah banget di toko online, itu hanya 100 ribuan kalau nggak salah ya. Yang tipe CBR. Dan saya coba di mesin herek yang udah stroke up, itu dia awet, nggak ada masalah, walaupun ringnya itu polos, nggak ada mereknya tuh. Jadi ringnya polos, nggak ada mereknya. Kalau penampakan dari piston CBR yang biasanya umumnya dipakai untuk herek seperti ini, bahannya bagus. Udah saya coba di mesin itu pun awet, nggak ada masalah di bagian sini pecah ataupun retak ataupun macet. Jadi nggak ada masalah. Dengan catatan pelumasan pada mesin itu bagus. Jadi dengan catatan pelumasan pada mesin itu bagus, dan toleransi quarternya juga bagus. Dan kita masuk lagi ke pembahasan piston yang terbaru, custom dome. Jadi bentuk piston ini kalau dilihat dari siripnya atau ekor pistonnya, ini mirip-mirip sama kayak Moto One. Kalau enggak itu yang piston apa yang namanya ya, yang forging BRT forging. Jadi mirip-mirip seperti BRT forging. Dan nanti kita bakal ukur keseluruhan ukuran piston ini teman-teman. Dan ini ada dari ukuran 65 sampai 70 kalau nggak salah. Kemarin saya beli ini ukuran 68 dan 70. Harganya murah meriah, hanya 200.000 pas. Piston rilis terbaru, kayaknya sih ini buatan Cina, nggak ada mereknya apa-apa, polos, hanya ada tanda panah. Kayaknya sih ini buatan Cina, makanya harganya bisa sangat murah, dan custom dome-nya tinggi banget.
bisa disesuaikan sesuai keinginan. Kita ukur keseluruhan pistonnya teman-teman. Jadi ini saya beli ukuran 68. Kalau kita ukur siripnya seperti ini. Nah, yang ini kan merek NPP Custom Dome. Kalau kita ukur siripnya dari ring paling bawah, itu ukurannya 24. Coba kalau kita ukur yang merek NPP itu 29, berarti berbeda 5 mili. Jadi ini ekor pistonnya lebih pendek, jadi kayaknya mirip sama BRT. Terus kita ukur dari sini teman-teman, ukur dari sini ketebalan pen piston ke bawah itu dia 4 mili setengah, cukup tipis. Cuma ini kalau untuk yang stroke up null packing biasanya mungkin masih sedikit mentok, bisa ditipisin lagi. Kalau yang NPP itu dia 5 mili. Oh, berarti dia lebih tipis setengah mili daripada NPP. Terus yang paling penting nih, top piston. Pada umumnya teman-teman itu sering mencari top piston dengan top yang paling pendek. Kalau kita ukur top pistonnya, diukur dari pen piston bagian atas sampai ring paling atas, itu dia 8 mili setengah. Kalau kita ukur NPP, yang piston NPP Custom Dome, dia 8 mili setengah sama. Jadi kalau ini nanti dibikin top piston 10 mili masih aman, dibikin top piston 10 mili masih aman. Cuma nanti teman-teman cari amannya dibikin top piston 11 aja kalau untuk Herex stroke up. Kalau dibikin top piston 11, tebelnya yang bagian atas masih segitu teman-teman. Kalau kita bikin 12, tebelnya seperti itu. Tebelnya seperti itu kalau dibikin top piston 12 mili. Dan ukurannya seperti ini. Nah, ini kelebihan lain. Ini idola atau favorit buat teman-teman pecinta kecepatan atau yang suka menggunakan overlapping noken as yang cukup tinggi. Nah, ini kelebihannya di sini nih. Jadi daging di sini itu sangat tebal, jadi tinggi. Jadi nanti walaupun kita mau coak dalam itu nanti nggak bakal tipis di area ini, jadi nggak bakal bolong. Dan nggak usah khawatir pistonnya bakal pecah karena terlalu tipis kita nyoaknya atau terlalu dalam, karena ini udah dibikin custom seperti ini. Jadi model-modelnya kalau dari bawah itu kayak Moto One, jadi tebal di sini nih. Jadi kalau kita nyoak dalam itu nggak perlu khawatir jebol ataupun bolong, mungkin udah disiapin dari pabriknya. Ini sama sekali nggak ada mereknya tuh teman-teman, made in mana, buatan mana, tuh hanya ada keterangan AH1 Racing. Ini nggak tahu asal usulnya piston ini dari negara mana, makanya ini harganya bisa sangat murah. Mungkin ya itu teman-teman, brandnya masih cari nama ataupun masih promosi mungkin. Jadi biasanya kalau barang-barang awal rilis itu biasanya materialnya bagus. Nah, karena saya udah pernah pakai yang tipe CBR tuh, tipis CBR nggak ada masalah ya, makanya saya nyoba yang tipe Custom Dome. Besok rencananya mau saya pasang di Herex CC 250 atau 270. Mau saya uji coba apakah ini awet.
Kalau dilihat dari tampilannya dan kita lihat dari ring pistonnya, ini awet sih, ini awet. Terus lanjut di bagian ring piston. Ring piston ini benar-benar polos, gak ada mereknya. Tuh teman-teman lihat, polos, gak ada mereknya. Polos, gak ada mereknya. Tapi di bagian piston hanya ada tulisan R2. Jadi R1 R2 hanya seperti itu teman-teman. Nah kalau model ringnya ini sama kayak LHK, jadi perbedaannya di sini teman-teman, di bagian ringnya ini tebel. Jadi bagian ringnya ini tebel seperti ini tuh, di bagian ringnya ini tebelnya ini 3 mili, tebalnya 3 mili. Kalau yang tipe lain itu kan, ini saya nyoba yang tipe fin tuh, perbedaannya teman-teman, jadi lebih tebal. Kalau tipe film itu kan 2 mili setengah, 2 mili setengah. Kalau ini dia 3 mili, jadi lebih tebal. Jadi kalau ringnya lebih tebal itu, kalau ringnya lebih tebal biasanya dia kompresinya nggak mudah bocor karena tekanan pada blok megarnya, jadi mekarnya itu lebih kenceng ke permukaan blok, naik turunnya dia lebih kenceng kalau ininya tebal. Jadi dia mirip LHK untuk menghindari kompresi bocor. Kalau teman-teman nggak yakin dengan ringnya, bisa dibelikan yang RIK. Tapi kalau menurut saya, kalau ring sih nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya rusak pun kita tinggal ganti ringnya aja. Terus di bagian klip piston, ini klip piston favorit para mekanik. Jadi yang model seperti ini, yang model huruf G, ini pemasangannya gampang. Terus di bagian pen piston ini favorit juga, dia ringan dan tipis. Favorit juga karena untuk memangkas berat keseluruhan dari piston itu sendiri. Jadi kalau pistonnya itu ringan, nanti kita bisa ngejar RPM yang lebih tinggi. Jadi RPM tinggi nggak ada masalah karena pistonnya ringan. Dan domnya pun nggak main-main. Ini kalau menurut saya ini dom paling tinggi di antara piston lain, di antara piston custom. Kita kalau ukur dari ukuran pen piston sampai ke dom itu ukurannya 23 mili. 23 mili. Kalau kita ukur piston NPP ukurannya dia 18 mili. Jadi ini beda 5 mili daripada NPP custom dom merek AH1. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman tentang review piston terbaru yang ada di pasaran mereknya AH1. Ini saya nggak di endorse ataupun nggak promosi, hanya mau coba-coba piston yang ada di pasaran yang harganya murah meriah, 200.000, udah dapat custom dome dan profilnya bagus, mirip Moto One ataupun BRT. Seperti ini penampakannya. 200.000 ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang masih mendang-mending buat bore up mesin, bisa jadi pilihan. Jadi kurang lebih itu aja review singkat tentang piston merek AH1.
Kenapa saya percaya sama AH1? Karena saya juga udah beli bloknya tuh. Saya udah beli headnya kemarin. Head yang saya beli head Jupiter Z, klepnya 3026, saya pasang di Jupiter, itu udah sampai sekarang awet, nggak ada masalah. Dan ini saya beli punya MX, jadi bahannya bagus, PNP, presisi juga sih. Jadi kurang lebih itu aja tentang review piston AH1. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe YouTube Melody Custom 09. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.